Ya, 3 pertanyaan saja. Terus setengah jam lagi kita selesai. Nah, 3 pertanyaan, monggo. Tapi dari lokal dulu. Sebut nama, alamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kalau muliakan ya alhamdulillah sisi Hasbullah Buatan masuk. buatan kesupen Gus Wafid selaku moderator. Langsung mohon saya putusan dari PAC Super tadi ada 2 pertanyaan yang jadi pikiran saya. Yang pertama masalah madhab. Mayoritas di Indonesia ini kan mengikuti madhab Syafi'i. Sedangkan sering kita itu menemukan atau ada beberapa pengikut madhab Syafi'i yang intiqalul madhab. Ya, banyak contohnya intiqalul madhab itu banyak sekali. Nah, seperti apa? Kalau perempuan berjilbab itu, nah, ini kan tidak sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i kan. Jadi kalau kan sesuai dengan Imam Syafi'i itu kan tertutup rapat, tetapi ternyata jilbab atau yang dipakai muslimah atau fatayat itu kan ya seperti itu. Nah, ini bagaimana? Terus yang kedua, ini saya pernah di desa saya itu ada seorang suami mentalak istrinya, jadi tolak tuki salasan, artinya talak sampai 3. Baik kubro. Kemudian setelah talak yang suaminya itu getun bui. Di kitab-kitab fikih itu kan tidak bisa dirujuk, harus dinikahi dulu orang lain. Ya, tapi ternyata saya dengar itu ada seorang kiai yang pakai madhabnya siapa gitu, itu boleh dinikah lagi tanpa dinikahi orang lain. Nah, ini bagaimana? Apakah itu benar atau salah? Yang ketiga, singkat. Di kitab Arba'in Nawawi itu kan begini, man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Nah, di zaman seperti ini, kata Mbah Maimun, itu kita sulit sekali menghindari syubhat. Kalau haram mungkin masih bisa, tapi kalau perkara syubhat kayaknya saya sendiri tidak bisa. Kenapa? Mungkin kalau dulu PNS, sekarang yang tidak PNS juga syubhat karena dapat tunjangan, sertifikasi dan lain-lain. Bisa jadi ini yang Rijal Ansor ini dikasih makan panitia. Panitia ini dananya dari mana? Mungkin dari partai atau dari pemerintah. Kita semua bisa jadi. Nah, ini bagaimana? Kalau hadisnya Rasul Kanjeng Nabi itu pasti benar, tidak mungkin salah. Nah, tapi kalau Kanjeng Nabi benar, berarti kita ini waqa'a fil haram. Matur. Assalamualaikum. Monggo. Terusakan apa anu? Satu lagi. 3 ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isri dari Tegal. Saya mau tanya dalam sejarah Islam, hukum fikih itu hanya memakai 4 mazhab saja. Apakah kita sebagai warga Nahdlatul cukup memakai 1 mazhab saja, atau bisa memakai di saat sesuatu menurut keadaan pindah mazhab? Contohnya di saat kita menjalankan tawaf, kapan kita harus pindah mazhab, terus kapan kita harus kembali ke Syafi'iyah? Sedangkan orang-orang
Indonesia ini kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'iyah. Tapi ternyata kalau kita mengikuti mazhab dari Hambali, itu kan cukup di Makkah saja, atau nanti kita kembali ke Indonesia, kembali lagi kepada mazhab Syafi'iyah. Tolong saya minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ini sepodo, ini kalau mahal lebih bodoh, yang apa? Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau menyampaikan temuan saya. Jangan berkenan dengan temuannya. Menurut saya, jadi nama saya Mukhlisin pakai KH, tapi jangan aku kan cuma. Jadi saya asli Tengkulun, domisili saya sekarang di Tengkulun. Ramadan kemarin, ini kronologi kita soal ini. Ramadan kemarin ada teman saya tanya, dia itu dapat dikongkon bahan ini ngedol megabah, kok kayak gitu. Kanggo bayar bis biaya bahan ini sing wis sepuh yang tidak ada kemungkinan sembuh karena Ramadan mungkin 30 hari. Jadi terus aku butuh demo kanggo jari nanti biro jari ini sedino ini mulai pangan satu orang fakir dikali 3 dikali 15.000 kosak kue, kan? Terus ditasihkan ke saya kan produk ngalim jariku. Loh, setahu saya mazhab Syafi'i atau mazhab apapun itu satu harinya adalah 1 mud, artinya 7 ton. Bulatkan 1 kilo, kan berarti 30 kilo itu aja. Ada ketemuan mau saya dulu, mau saya itu, ya itu sebenarnya. Artinya gini, itu yang pertama. Yang kedua, padahal yang memberi fatwa itu adalah notabene beliau adalah pengurus yang UI Kabupaten Lamongan. Gak usah saya sebut namanya. Kalau pengen tahu namanya, saya WA di grup. Jadi yang pertama, artinya masyarakat kita itu memang hari ini itu mau bentur kemana? Yang satu, ketika orang-orang alim itu berdiri excel di tempatnya, yang ketika dibutuhkan ilmunya itu harus dengan prosedur yang jelas, tokoh sowan gula limo gitu. Artinya saya ingin teman-teman Jalur Ansor ini yang asli, kalau saya kan Jalur Ansor Kawi sampai detik ini, itu sampaikan gak usah mentengin ini tempat ini sampean di warung juga oke. Langsung poin aja. Poin yang kedua, saya miris melihat alumni madrasah aliyah atau madrasah SMK atau SMA yang notabene alumni pondok pesantren, ketika sudah masuk di perguruan tinggi, sekian persen mereka itu pasti akan didatangi oleh orang-orang yang punya jalur 4 tapi disebut temenan. Bid'ah kulu bid'ah dan dolalah, wakulu dolalah dan fitnah gitu. Dan ada beberapa kali saya sempat diblokiri alumni saya, ya karena perjuangan melalui kajian Bolone, saya detek di situ kayak gitu. Karena apa? Rata-rata alumni kita itu hanya yaitu amalia-amalia kultural. Gitu. Artinya butuh program khusus untuk entah ini di tingkatan ilmunya atau tingkatan ansornya yang soalnya kajian-kajian yang jelas itu loh. Mungkin itu yang karena saya tidak tahu, artinya perlu ada masukan ke situ untuk mengcover anak-anak yang minimal sholatnya atau posoe atau wiridane sekedar melu. Kira-kira itu lah, untuk menguatkan taklidnya itu menjadi sesuatu yang punya dasar. Terima kasih. Walalu al-intikal min mazhabi dan mazhabin akhar sahampunya asal-isjar di dalam alam al-khobarna
am khayyarna kama juzwan qalika billah. Boleh orang itu taklid pindah mazhab satu ke pindah mazhab yang lain dengan catatan tidak mengambil yang murah-murah saja. Kalau murah-murah saja yang sehingga tidak ada pendapat yang mengatakannya itu tidak boleh. Tapi sebenarnya talfek tidak terjebak pada talfek karena mengambil yang murah sehingga pendapat itu tidak ada satupun ulama yang diikuti. Contoh seperti sampai wudu mengikuti Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Syafi'i itu di dalam wudu mengusap wajah, mengucap kepala hanya sebagian kepala. Sebab faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa amsahu bi ru'usikum ay bi ba'di ru'usikum. Dengan dalil-dalil yang akurat juga saya terlalu panjang. Yang kesimpulannya itu adalah sebagian. Tapi menurut Imam Malik bi ru'usikum itu baknya ziyadah. Kalau bak ziyadah berarti seperti hanya tidak ada bak. Sebab bak di dalam maf'ul wal ba'u bil maf'ul ya bil mutada wa parismin la sayadu Sa'idun baca wal khabarus wal ba'u bi maf'ul ya bil mutada al khabari nafin al mutada. Sifat ziyadah itu yang ada di antaranya dan maf'ul berarti wamsahu bi rusikum ay wamsahu rusakum berarti harus keseluruhannya. Karena apa? Kan Nabi juga mengusap kepala dengan keseluruhannya tapi di atas surban. Kalau Imam Hanifah mengatakan harus seperempat karena Kanjeng Nabi mengusap pada qadrun nasiyah. Kalau Imam Syafi'i hanya sebagian. Lalu Anda wudu mengikuti Imam Syafi'i hanya sebagian. Sedangkan batalnya wudu atau apa itu namanya batalnya wudu mengikuti pada Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah di mana menyentuh wanita itu tidak membatalkan. Sebab jauh aula masuk menisa dalam tajudu ma'an batayam manusia dan bagibah itu diartikan dengan melamasa dengan jima. Nah, berarti kalau Anda di dalam wudunya mengikuti pada Imam Syafi'i mengusap sebagian kepala lalu menyentuh wanita tidak batal dengan mengikuti Abu Hanifah, ini wudu Anda menurut siapapun tidak sah. Menurut Imam Syafi'i tidak sah mereka hanya karena menyentuh wanita. Menurut Abu Hanifah tidak sah karena hanya sebagai aku di dalam mengusapnya sebagian tidak sampai seperempat. Ini tidak boleh. Selama sepanjang tidak seperti itu tidak masalah. Ini di dalam masalah ubudiyah. Kalau di dalam masalah muamalah no problem. Karena muamalah itu intinya yang penting yaitu saling taruh di antar satu dengan yang lain dan mendapat legalitas dari pemerintah. Karena hukum fikih di dalam masalah muamalah itu hanya sekedar supaya qatul munasahah di dunia saja. Kalau urusan akhirat kembalinya kepada tarodin. Makanya walaupun toh sah menurut hukum fikih pun tentu sah di hadapan Allah. Dan kalau di dalam masalah orang yang mengatakan tolak tuki salasan, kemudian dia tidak dinikahkan, apa ada pendapat yang memperbolehkan? Nah ini kalau kita berbicara di dalam manhaj, Allah Ta'ala mengatakan at-talaqu marratani fa imsakun ma'rufin aw tasrihun bi ihsan fa in talaqa fatu fala takhirul lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Kata tankiha zawjan ghairah. Nah, ini pertama at-talaqu marratani harus dua kali. Berarti kalau satu kali dengan mengatakan tiga, ini ada yang menghitung cukup satu. Ini marratani itu dua kali. Berarti kalau tambahin satu lalu tiga kali, tidak salasan. Tapi ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang tidak diakomodir oleh A'immatul Arba'ah. Kemudian di dalam tafsir Sawi dihamelkan oleh golongan Wahabi sebagai pendapatnya Malikiyah. Itu salah, itu tahrif, itu termasuk penggantian atau pengkaburan kitab aslinya. Tidak ada sanad Imam Malik yang mengatakan semacam itu. Nah, yang mengatakan semacam itu tidak ada. Yes. Lalu berarti ya kalau melok ya melok apa itu namanya Ibnu Taimiyah
Cuman di dalam mazhab kita usul jamaah tidak diperbolehkan. Namun kita tidak usah membatalkan kepada mereka. Wah ini ya wis, tidak masalah. Bagi usul jamaah tidak akan berani melakukan semacam itu. Tapi kadang-kadang tertutup dengan kepentingan, dengan ketakutan, akhirnya sama yang jelek, ya terserah itu. Nah, kita nggak usah mengulangi. Karena ini pas alu ala hikrin kuntum, ta'lamun, jangan hanya ahli ilmu yang bisa mereka biasa. Kalau di dalam masalah tolak aku masalah dirapikan yang lain, apakah harus dikumpuli apa tidak? Kata-kata tangkih hazal jan ghairah ini lafaz yang masih mustarok. Bisa makna nikah itu di dalam bahasa Arab, di dalam makna syariat ada dua, bisa dimaknani dengan setubuh sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, gini ku la nikah ila aku dimaknani tolak, aku akad seperti la nikah ila biwaliyin, berarti maknanya bukan setubuh tapi akad. Dalam satu hal nikah itu dimaknani dengan apa itu namanya dengan setubuh, karena apa? Isna'u kulla syai'in ilan nikah. Ketika ada orang orang yang menanyakan tentang istrinya yang keadaan haid pada Rasulullah, apa yang saya perbolehkan lakukan kepada dia? Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in ilan nikah, bebas istrimu yang sedang haid berapa sing tak kok selain wati. Berarti nikah itu maknanya dua, bisa dimaknani wati, bisa dimaknani nikah. Aku juga bisa dimaknani dengan akad. Maka kata tangkika saja ghairah enek sing maknani nikah aku dimaknani akad saja, sing penting sudah diakati orang lain walaupun belum diwati. Nah, itu menurut Hudzaifah. Ada yang mengatakan yang penting diwati walaupun belum diakati. Makanya ya mungkin ada di antara ulama yang ketika istrinya itu ditolak nikah tapi karena perselingkuhan, nah, ya karena tuduhan selingkuhan terus akhirnya diakatkan lagi. Ya kenapa? Pakai Abu Hanifah yang terpenting isna'u kulla syai'in nikah adalah wati bukan akad. Nah, ini Bu. Makanya kalau Anda tanya tahu pada kiai kenapa semacam itu, mungkin pandangannya kiai oh itu mari selingkuh, akhirnya diperbolehkan menurut Abu Hanifah. Terus semacam itu kalau kita lihat kasusnya. Atau memang nikah yang pertama dianggap tidak sah karena memang tidak kufur dan sebagainya. Itu perlu dilihat. Makanya dalilnya itu fas'alu bukan ittabi'u. Gak boleh kita mengikuti. Kalau kita mengikuti, orang yang kita ikuti tidak akan pernah bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Makanya ketika taklid harus berhati-hati. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan iztabar alladzina tubi'u minal ladzina taba'u lamma ra'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan wa natabarra'u minhum kama yatabarra'u minna. Orang-orang yang diikuti, ketika orang-orang yang diikuti iztabar alladzina, ketika orang yang diikuti itu membebaskan diri, angkat tangan, cuci tangan dari orang-orang yang ikut kepadanya, maka orang-orang yang ikut akan mengatakan lau anna lana karrotan, bahwa saya bisa kembali ke dunia lagi, wana tabarra'u minhum, aku rakire melok kamu sama ya tabarra'u minna, sebagaimana mereka tidak tanggung jawab. Makanya jangan sekedar iki kiai apa mana berdasarkan hanya iki MUI ketua MUI pusat itu ngaji loh, ora iso. Kita sudah tahu kan. MUI pusat ngaji baca kitab saja nggak bisa, bahkan ya pegawainya adu PT lah kan, karena modalnya coba. Nah, kalau masalah MUI tidak bisa diambil standar kalau sudah dikatakan MUI itu adalah benar, karena MUI itu pokoknya penting dekat dengan pemerintah ya diangkat kan mawon. Nah, ya itu bu pinter atau orang pokoknya penting cerdas. Itu kan sapu terus lagi kantornya jadi MUI kok, karena apa pegawai MUI berarti ya Majelis Ulama Indonesia kan. Nah, kemudian di dalam masalah apa itu barang haram tidak kalau kita meninggalkan syubhat tidak bisa, padahal kalau meninggalkan syubhat itu segala haram. Maka Imam Ghazali itu jelaskan faman itu rohaya batin wala atin para ismaileh wong kula wis darurat gak bisa. Makanya kalau di dunia ini semuanya yang ada haram saja akan halal bagi kita mengambil sekedar secukupnya biar bisa hidup. Makanya sampean biar terjadi keluar dari syubhat, keluar dari haram, lek mangan gur sak cukupi, pokok sing penting kuat
ibadah jangan sampai kenyang. Insya Allah selamat dari haram. Karena walaupun haram akan halal karena baru. Lo nanti benar, tapi gelem kuat enggak kita makan sebelumnya. Mulai sakal reke ini mesti repot. Sing tae ojo wareg, bukan harus keluar ndak, ojo wareg. Bangkai saja yang halal kok. Kalau kita gak makan mati, halal, tapi sekedar kok awake urip. Jangan terus seenaknya saja. Itu barangnya orang lain saja halal. Kalau memang sekedar saja kalau sudah tidak ada. Mak nih wong itu enak urip itu bisa. Gak nyaman gawe gak duwe bagaimana? Ora usah utang, ya njaluk ae. Nah kalau gak dikasih wis darurat nyolong wis ketemu. Ini bukan hukmi lah, ya orang duit belas orang enak sing ngeri mangan kaya gak mangan mati. Oh, halal. Ya boleh surga dijoli kan lho. Iki darurat. Tapi bukan halal nyolong ndak, tapi karena darurat boleh nyol. Makanya pada waktu Sayyidina Umar ada maling tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat dia sangat membutuhkan. Makanya hukum potong tangan tidak keharusan. Nah, wes kalau masalah kenapa? Apakah hanya mengikuti wajib arba'ah? Tidak hanya pada arba'ah. Dulu tidak ada pada arba'ah. Sedangkan kita mengikuti mazhab arba'ah untuk meminimalisir perbedaan pendapat. Kalau di dalam urusan pemerintahan harus semacam itu. Tapi sepanjang tidak ada yang lebih maslahat. Tapi kalau amalun nafsi bebas di Indonesia, gak poso wae, gak ada mazhabnya juga gak dihukum kok, gak melanggar kok, gak sholat pun gak ada mazhab yang memperbolehkan gak sholat, tapi gak apa-apa. Karena apa? Fikih itu di Indonesia hanya berfungsi antara urusan pribadi, nafsi kalau dalam urusan ibadah, sedangkan urusan muamalah itu terserah OJK. Makanya kalau halal dan tidaknya muamalah jangan dilihat dalam perkara muin oleh OJK boleh atau tidak gitu saja. Dan kenapa? Karena fikih semuanya niku gak iso marakno mlebu nang akhirat. Fikih semuanya niku sing bicara urusan akhirat hanya 3. Sing urusan akhirat hanya 3. Sing duduk urusan akhirat kaya seperti hanya apa itu namanya fikih tolak, fikih li'an, fikih qadhaf, itu gak iso diamalno. Lek diamalno malah dosa ya. Jaga tenan amalno tolak atau amalno li'an nek karo tenan. Padahal ilmu bil amal diamalno mana gak karo-karuan. Fikih niku sing urusan akhirat hanya 3 yaitu siji babakan Islam. 2 masalah salat. Ketiga masalah halal haram. Nah ini kudok sholat, zakat dan seterusnya. Ini pun yang dibahas hanya lahirnya saja, tidak tembus di dalam masalah urusan akhirat. Di dalam masalah Islam, yang terpenting lahirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, wis dihukum Islam oleh Rabi Patayat, oleh Rabi Muslimat, dia bisa mendapatkan warisan dari orang Islam. Entah motifnya karena apa, kita nggak perlu untuk meneliti ke sana. Karena itu Zaid bin Usamah di dalam waktu peperangan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, beliau tidak mau ikut terjun. Kenapa? Khawatir membunuh orang Islam lagi. Sebab dia pernah membunuh orang Islam disebabkan bentar soal ini. Jadi ada soal ini. Ketika waktu perangan dengan orang kafir, dia terpepet terus akhirnya orang kafir atau dia bisa kesempatan orang kafir itu akan dibunuh lari. Ketika lari setelahnya akan dibunuh membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya dibablas karo Zaid bin Usamah. Lalu ketika dibablas lalu matur kepada Rasulullah, ini hanya karena berlindung diri ya Rasul. Ada Nabi dawuh hala syaqqa qalbahu. Kenapa kamu tidak membelah hatinya sehingga kau tahu itu tujuannya? Ini berarti di dalam masalah urusan fikih, di dalam masalah urusan Islam, untuk fikih hanya urusan lahirnya saja. Terus lesan yang mengucapkan ya sudah cukup.
untuk batinnya benar dan tidaknya ini terserah anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Di dalam zakat pun juga demikian. Pokok sing duwe sak nisab wajib zakat, lek pinter fikih gak kewajiban zakat, mengko sak nisab kurang 1 tahun kurang 2 dina dijol. Nah, itu ya wajib, betul kan? Nah, ini tapi ini sehingga abdor dalam dunia bisa lepas, akhirat nggak bisa lepas. Sampean ini orang 1000 misalnya kumpul, kemudian cuma zakat 3 kilo, sudah cukup untuk beras itu. Ini karena kono ya, Yos. Zakat sampean, ya aku zakat sampean maupun kabeh sah kabeh. Tapi kalau tujuannya semacam itu ya wa makarallah bahwa khairul. Tapi di dunia pangga selamat gak wajib zakat wis pas iki sing urusan dunia. Nah, niki sing urusan apa itu namanya urusannya itu dalam masalah apa itu zakat, terus masalah sholat. Ketiga masalah halal haram ini pun juga melihat daripada lahirnya saja. Kalau kita sudah akad transaksi yang sama-sama itu ya halal, padahal di dalam hatinya kalau kita lihat kalau memang adu anti binafsin la khaufan wala hayaan jaza adu. Kalau ada orang memberikan aman andai kata tidak dikasih nikah ahlisin terus mengasih, ini walaupun toh bahasanya mengasih tetap haram. Seperti zaman tidak makan, mari ikut saya makan. Dan kita melihat jangan sekali-kali langsung sama lihat terus ikut makan, dicelok melok makan dari waktu ini senep pembora kan itu. Kalau hanya abang-abangi lambe, walaupun ada formalnya itu diperbolehkan, ini tetap haram. Tapi cara fikih sudah halal. Ini dalam masalah urusan sing fikih, masalah niku tok saliyane niku gak enek sing tembus tentang urusan akhirat. Urusane dunya kabeh. Kaya jual beli, kaya apa itu namanya alian, kaya kode, kaya ya itu urusan dunia kabeh, tidak ada urusan akhirat itu urusan fikih. Untuk memahami semacam itu kita lihat di dalam apa itu namanya Ihya juz 1 ini jelas. Kemudian kalau di situ kok fatwa nih 1 hari fabidiatun ta'am miskin kok 3 kilo, apa 3 fidyah tadi 3 kilo 3 fidyah 3 kilo ya salah apa kalau sedekah. Nah, loh, ini padahal MUI sudahlah, kita enggak usah bilang siapa yang menghukumi. Yang penting yaitu adalah orang-orang yang mampu atau tidak. Disinilah tempatnya NU mengakomodasi, mengakomodir hukum-hukum dengan dimasukkan dalam lembaga Bahsul Masail, sehingga keputusan tidak ngawur hanya pribadi, tapi keputusan digodok oleh lembaga dialogkan. Apalagi sekarang dialog di dalam Bahsul Masail ini bisa diikuti seluruh Indonesia dengan pakai Zoom, malah enak sudah. Itu kalau tidak terima silakan di sana, kita perang di sana. Nggak usah kita hanya narasi ini pendapatnya ini, pendapat ini, sudah kita ukur kekuatan kita di dalam Bahsul Masail kan materi ini. Mungkin kalau memang kita ingin tahu ini sudah ada di dalam Nahdlatul Ulama, dan saya sangat sepakat untuk memperkuat taklid kita di dalam Rijal Ansor perlu ada pengajian sistem penguatan akidah, tanya jawab. Saya sangat sepakat. Mosok di golongane Pak Tanun, potong bulan itu bisa. Padahal itu sing teko ya golongane wong NU dhewe kok gak bisa. Di Jalur Ansor gak bisa kan yang memalukan kan ya. Cobalah kita bisa misalnya satu kecamatan nanti kita ambil berapa orang itu saja 21 kabupaten, wah, hanya sekedar 1 bulan 1 kali. Itu saya sangat sepakat dengan usulan yang untuk memperkuat dari taklid tadi, dari akidah Sunnah wal Jamaah. Aku di Jalur Ansor mengadakan pengajian yang semacam itu. Saya setuju 2000%. Dan di Blitar saya tekankan semacam itu. Tadi malam saya juga ngisi di Blitar, saya tekankan untuk tanya jawab semacam itu. Ketika di sini diusulkan, berarti kan belum ada. Belum ada. Nah, ini kalau Pak Mas Habib ini bagaimana dan terusnya bagaimana melanjutkan usulan mumpung enek sing usul. Yakin sing usul niku gelem, nek gak gelem diketaki ngono lho. Lha mosok usul gak gelem teko. Yakin, berani usul berarti berani
Bukan memberikan, malah ikut meramaikan, membawa. Nah, ini sementara dari pertanyaan 5. Kalau ada lagi saya masih siap, tapi kalau ada ganti materi ya sudah, karena mungkin sudah ada materi yang kedua. Saya ikut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini waktunya sudah mepet ya, dan juga dari langsung saya akhiri, saya sebagai